Saya mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Tabe Bu Sri, Bu Sri Astuti, Tabe minta maaf mengganggu waktunya ini Bu Sri. Ya, nggak apa-apa, Pak. Saya punya tugas ini dari kuliah PPG dalam boleh minta tolong perkenalkan diri dulu Bu Sri. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Nama saya Sri Astuti dari Mantan Toraja. Saya kebetulan terpilih kemarin jadi fasilitator untuk mata pelajaran kimia di tingkat provinsi pada program pengembangan keprofesian berkelanjutan dari Kementerian Agama. Ya, itu mungkin Pak. Terima kasih banyak Bu Sri. Ya, Untuk mempersingkat waktu, tapi ini ada sekedar pertanyaan dari saya, Bu. Mau tahu, menurut Ibu, kira-kira apa penyebab masalah, kira-kira apa penyebabnya sehingga peserta didik itu kurang berkeinginan meningkatkan minat baca buku atau artikel pembelajaran kimianya, terutama pada materi struktur atom. iya. Kalau menurut saya yang pertama itu eh, bukan hanya di materi struktur atom, tapi hampir di semua materi kimia itu siswa terkadang malas untuk melakukan apa literasi karena memang persepsi awal mereka itu tentang mata pelajaran kimia itu sudah sulit, Pak. Jadi mereka baru mendengar mata pelajaran kimia saja sudah merasa oh ini sulit gitu. Itu yang saya tahu. Kemudian yang kedua, untuk materi struktur atom itu kan dia sifatnya dominan abstrak. Ya, karena dia berada pada wilayah molekul. Jadi siswa kalau hanya membaca buku, saya kira itu uh, kurang menarik bagi mereka karena hanya melihat gambar, kemudian dia tidak ada visualisasi yang lebih menyeluruh, misalnya ketika atom itu bergerak atau elektron itu bergerak itu seperti apa. Jadi mungkin itu kurang menarik kalau hanya dalam ranah membaca buku, Pak, terutama untuk struktur atom. Ya, Terima kasih, Bu. Tabe, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Kira-kira apa penyebabnya sehingga terjadi miskonsepsi peserta didik pada materi termokimia? ya. Untuk materi termokimia di awal pembelajaran itu mereka harus paham dulu reaksi eksoterm itu apa, reaksi endoterm itu apa. Kemudian karena kita berbicara tentang energi dari lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungan, jadi mereka harus paham dulu eksoterm itu apa, endoterm itu apa. Kemudian yang kedua, saya kira kesulitan mereka itu sehingga terjadi miskonsepsi karena ada banyak rumus yang harus digunakan dalam perhitungan energi yang menyertai suatu reaksi. Misalnya energi entalpi pembentukan itu versus perhitungan energi ikatan. Itu kan ada yang ada yang menghitung produk kurang rata, sebaliknya reaktan kurang produk. Mereka biasanya miss di situ, tidak bisa mengingat atau tidak bisa membedakan. Jadi lagi-lagi mungkin kita sebagai guru harus menanamkan konsep yang kuat di awal dulu. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Bu. Tabe, pertanyaan berikutnya, kira-kira menurut Ibu, apa penyebab sampai kemampuan numerasi peserta didik secara umum itu masih belum terlalu baik, diantaranya kemampuan dalam membaca data, grafik, yang bentuk grafik, diagram, bahkan peserta didik cenderung kurang mampu menyelesaikan soal-soal perhitungan kimia pada materi stoikiometri. Ya, jadi yang menjadi masalah dasar sebenarnya itu bukan di kimianya, tapi ada
kemampuan siswa, kemampuan awal mereka, modal awal mereka dalam hal matematika dasarnya, Pak. Operasional rumus di kan mirip-mirip saja itu, cuman perbedaan matematika dengan kimia kan di simbol saja. Ada perhitungan sebenarnya terkesan biasa untuk di kimia, tapi di matematika, tapi di kimia itu terdapat lagi dengan simbol-simbol. Nah, ketika rumusnya sudah dibolak-balik, kalau matematika akhirnya tidak kuat dalam operasional hitungnya, ya itu pasti mereka kesulitan. Jadi harus kuat memang kemampuan numerasinya dalam hal ini matematika dasarnya itu harus kuat. Gitu. Karena rumusnya ada banyak. Jadi ya saya kira itu. Terima kasih Bu. Tapi kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya sampai para peserta didik itu belum terlalu baik dalam memahami materi-materi struktur atom? Ya, saya pikir mirip ya dengan pertanyaan yang sebelumnya mengenai struktur atom. Jadi, struktur atom itu dia materinya bermain pada ranah submikroskopis, pada konsep yang abstrak. Jadi, bagaimana caranya supaya kita sebagai pendidik atau guru itu bisa uh, keluar atau memudahkan siswa untuk memahami ranah submikroskopis tersebut. Dengan cara apa? Dengan menampilkan video, audio visual dari materi struktur atom, gambar molekulnya itu seperti apa, atom itu seperti apa. Saya kira itu bisa uh, lebih lebih real di uh, siswa sendiri sehingga mereka bisa lebih paham dan tahu seperti itu karena menyaksikan seperti itu. Terima kasih Bu. Tapi kira-kira menurut Ibu, kira-kira apa penyebabnya sampai terjadi kurang komunikasi atau kedekatan antara para peserta didik sendiri di dalam kelas, antara pendidik dengan para peserta didik, dan juga antara pendidik dengan orang tua peserta didik. Ya, Bu. Iya, kurang komunikasi saya kira selama 2-3 tahun terakhir akibat pandemi ya COVID-19 sehingga interaksi antara siswa dengan guru itu menjadi loss, ada learning loss istilahnya. Ada sesuatu yang hilang, tidak seperti biasanya. Nah, alhamdulillah sekarang di tahun ketiga kan kita sudah mulai keluar, sudah ada umumnya sudah tatap muka. Nah, masalahnya apa? Masalahnya ya kembali ke kita sebagai guru bagaimana membangun kedekatan dengan peserta didik kita, bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua mereka. Itu saya kira itu yang penting. Jangan memasang muka yang killer, muka yang masam saat mengajar kimia, apalagi di jam terakhir. Kita harus menjaga ritme, ya ritme semangat siswa itu, motivasi mereka itu harus kita jaga betul, mood mereka harus kita jaga betul. Lagi seperti saya banyak jam-jam terakhir. Jadi biasa saya selang-seling itu dengan permainan, dengan game, atau saya menggunakan IT, internet untuk mengajar sambil bermain seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu. Tapi kira-kira menurut Ibu, apa penyebabnya sampai pendidik itu kurang bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran, terutama dalam materi hidrokarbon? Iya, kenapa kurang bervariasi ya? Karena mungkin kurang mau saja, Pak. Dari gurunya kurang mau bereksplorasi dengan gaya mengajarnya. Jadi begitu-begitu saja. Apalagi kalau materi hidrokarbon ya hampir sama dengan materi struktur atom itu banyak di ranah submikroskopik. Jadi ya menurut saya kenapa guru kurang menggunakan bervariasi model pembelajaran ya karena gurunya tidak mau seperti itu. Terima kasih, Bu. Tapi pertanyaanku yang berikutnya, Bu, kira-kira menurut Ibu sampai terjadi peserta didik itu kurang aktif dalam proses PBM
Ya, saat menggunakan pada saat pendidiknya menggunakan model pembelajaran pada materi hidrokarbon. ya. Yang pertama, kenapa siswanya kurang aktif? Ya, seperti tadi, gurunya kurang bervariasi dalam menerapkan model pembelajaran. Jadi itu saja terus. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu mengidentifikasi gaya belajar peserta didik kita itu gaya belajar apa? Apakah dia visual, apakah dia audio, apakah dia kinestetik, kan ada 3 macam itu. Jadi kita harus sinkron antara gaya belajarnya siswa kita dengan gaya mengajarnya kita. Jangan sampai siswanya dia baru bisa paham ketika melihat dominan visual, sementara kita melakukan yang banyak mendengar, atau siswanya banyak yang kinestetik, harus praktek, harus goyang tangannya sehingga bisa paham, sementara kita hanya menampilkan PPT, itu kan tidak sinkron. Jadi saya kira identifikasi gaya belajar siswa kita itu penting, seperti itu Pak. Supaya Terima mereka kasih, Bu. ya. Oh ya. Makasih banyak, Bu. Tapi pertanyaanku yang berikutnya, Bu, kira-kira menurut Ibu, kira-kira kenapa atau apa penyebabnya sampai kemampuan sebagian besar peserta didik dalam menganalisis materi ajar itu masih sangat rendah pada materi laju reaksi? Ya, materi laju reaksi kan umumnya terbagi dua ya. Ada faktor-faktor, kemudian ada pada ranah hitungan, order reaksi, laju reaksi. Saya kira untuk faktor-faktor kita harus konsen betul menampilkan 3 ranah tadi, multiple representasi. Ada simbolik, ada makroskopik, dan ada submikroskopik. Jadi di wilayah molekul misalnya untuk visualisasi teori tumbukan kan harus memperlihatkan kepada siswa partikel atau partikel-partikel yang bertumbukan itu saat suhu tinggi dan suhu rendah seperti ini perbedaannya. Nah, itu mereka bisa menyaksikan langsung perbedaannya. Oh iya, makanya pada suhu tinggi, oh cepat, laju reaksinya cepat karena benturan molekulnya seperti ini. Nah, kemudian pada ranah rumus, utamanya itu yang sering miss di perhitungan order reaksi. Jadi kalau mereka kadang untuk menentukan order reaksi zat A, mereka tidak tahu saya harus mengambil konsentrasi atau percobaan yang mana ini untuk menghitung order reaksi zat A. Untuk menghitung order reaksi zat B, saya harus mengambil percobaan yang keberapa. Itu kan harus ditekankan secara kontekstual. Kalau saya biasanya pakai eh, analogi 2 orang yang naik sepeda sepeda gandeng 2 orang. Jadi ketika saya mau menghitung kecepatannya si Pak Wahid mungkin, berarti siapa yang harus berhenti? Artinya kan saya yang harus berhenti. Sama dengan ketika kita ingin menghitung order reaksi zat A, berarti konsentrasi si zat B yang harus tetap. Itu biasanya saya analoginya seperti itu Pak, supaya siswa lebih mudah memahami seperti itu. Terima kasih, Bu. Tapi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, kira-kira apa penyebabnya sampai peserta didik itu kurang mampu menganalisis materi numerasi pada konsep stokiometri? Ya, stoikometri uh, saya kira sama dengan yang tadi ya, matematika dasarnya mereka itu harus kuat dulu, itu modal dasarnya supaya mereka tidak bingung saat menghitung mol, itu ketika uh, apa ketika variabel ini yang diketahui, maka menghitung molnya seperti apa. Ketika massa molekul relatifnya diketahui, molnya yang diketahui, misalnya berubah-berubah, pertanyaannya massa molekul relatifnya bagaimana cara menghitungnya, itu harus kuat matematikanya. Kemudian biasanya kan siswa ketika kita kasih contoh soal dan memberikan latihan yang berbeda sedikit saja dari contoh soal yang kita berikan, itu sudah langsung blank, sudah langsung tidak bisa mengerjakan, stagnan. Itu mungkin kita harus memberikan motivasi, dan ya itu matematikanya harus kuat seperti itu Pak.
Terima kasih, Bu. Tabe lanjut ke pertanyaanku yang berikutnya, Bu. Tabe kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya sampai pendidik itu belum melakukan kajian miskonsepsi pada materi ikatan kimia terutama? Terima kasih, Bu. Ya, yang pertama mungkin kenapa belum melakukan kajian miskonsepsi karena mungkin memang gurunya belum menemukan sesuatu yang bermasalah dengan peserta didiknya. Miskonsepsi itu belum ditemukan, misalnya gurunya melakukan tes formatif atau ulangan harian. Kemudian setelah dianalisis ya tidak ada yang miskonsep secara umum tidak ada yang miskonsep. Mungkin hanya salah apa salah di bagian menuliskan ikatannya seperti itu. Uh, yang kedua memang harus memahamkan lebih awal perbedaan jenis-jenis ikatan pada suatu senyawa. Ikatan ion itu perbedaan mendasarnya dengan ikatan kovalen apa, saya kira harus buat di situ. Kemudian yang berikutnya, guru harus memperkuat literasi mengenai penelitian yang terbaru, terutama pada materi ikatan kimia. Jadi ketika ada penelitian yang menemukan bahwa pada penelitian ini miskonsepsinya itu untuk ikatan kimia di sini. Nah, kita bisa melakukan tes itu menggunakan instrumen yang sama dan menguji. Jangan sampai siswa kita juga mengalami hal yang sama. Seperti itu. Jadi kita juga harus super aktif. Terima kasih, Bu. Lanjut ke pertanyaanku yang berikutnya. Menurut Ibu, kira-kira apa penyebabnya sampai minat dan kreativitas peserta didik itu kurang berkembang pada materi sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur. Kenapa kurang berkembang minat dan kreativitasnya? Karena mungkin gurunya yang kurang kreatif. Jadi lagi-lagi kembali ke diri saya sebagai pendidik. Kita harus introspeksi diri. Apakah kan kreativitasnya siswa tidak bisa muncul begitu saja. Harus kita pancing. Karena setiap siswa itu punya kreativitas dan kompetensi masing-masing. Jadi tergantung gurunya sejauh mana kita bisa mengeksplor, memancing kreativitas mereka dengan cara apa? Dengan cara menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, yang sesuai dengan materi. Untuk sistem periodik unsur ya kita harus menyesuaikan kreativitas kita seperti apa sehingga siswa menjadi tertarik. Kita harus mengungkapkan kira-kira tujuan. Jadi bukan hanya di SPU ya Pak ya, di semua materi kita harus mendeskripsikan tujuan yang kontekstual dari materi yang akan kita bawakan itu seperti apa. Misalnya untuk termokimia, kita kan bisa memberikan pertanyaan pemantik misalnya, kenapa ya saat mau turun hujan, mendung, malah kita merasakan panas. Itu kenapa kira-kira? Nah, itu kan siswa menjadi tertarik. Oh iya ya, kenapa justru saat mau hujan kita merasa kepanasan, gerah. Nah, itu kan berhubungan dengan reaksi eksoterm seperti itu. Jadi siswa jadi penasaran dan akhirnya menjadi tertarik, minatnya muncul dan akhirnya pada proses pembelajaran kreativitasnya juga muncul. Seperti itu mungkin Pak. Terima kasih, Bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Kira-kira menurut Ibu, apa penyebabnya sampai peserta pendidik itu kurang memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran kimia? Ya, yang pertama mungkin kemauan, ya kemauan dari kita sebagai pendidik. Kita mau atau tidak berkembang, mengeksplor kira-kira untuk pembelajaran kita, apalagi yang kira-kira sesuai dan eh, sesuai dengan perkembangan siswa yang notabene banyak-banyak bermain gadget kan. Kita juga harus menyesuaikan, entah itu uh, misalnya bermain word wall atau menggunakan quizzes. Itu kan seru bagi mereka.
Jadi gurunya yang harus termotivasi untuk memberikan sesuatu yang berbeda sehingga siswa menjadi tertarik. Yang kedua mungkin penyebabnya kenapa guru ini tidak memanfaatkan ya, karena memang gurunya menutup diri Pak, menutup diri dengan teknologi kan ada itu. Misalnya saya tidak menuduh atau bagaimana, tapi yang saya lihat untuk senior-senior saya yang mungkin memang mereka saya sudah tua, kalian sajalah yang masih muda kan begitu, sudah menyerah duluan, tidak percaya diri, menutup diri memang dengan perkembangan teknologi. Saya kira itu menjadi penyebab utama, gitu Pak. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Maaf mengganggu istirahatnya Ibu ini. Tidak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.